Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhamul Rahman dengan NPM 11112212448. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisa dari PT BFI Finance. PT BFI Finance Indonesia, TBK atau BFI Finance, berdiri pada 1982 dengan nama PT Manufacturers Hannover Leasing Indonesia, yang merupakan perusahaan kongsi antara Manufacturers Hannover Leasing Corporation dari Amerika Serikat dan pemegang saham lokal. BFI Finance adalah perusahaan pembiayaan terlama di Indonesia, sekaligus menjadi perusahaan pembiayaan pertama yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, sekarang Bursa Efek Indonesia atau BEI. BFI Finance melakukan penawaran umum perdana pada Mei 1990 dengan kode saham BFIN. Setelah menjalankan proses restrukturisasi utang akibat krisis keuangan 1998, BFI Finance secara resmi berganti nama menjadi PT BFI Finance Indonesia Tbk pada 2001. Saat ini, 48,15% saham BFI Finance dimiliki oleh konsorsium Trinurgaha Capital dan CO SCA, yang antara lain terdiri dari Bravo Capital Holding yang dimiliki oleh Jari NG, North Star Group, Garibaldi Thohir, dan investor pasif lainnya. Sisanya dimiliki oleh pemegang saham institusi lokal dan internasional, serta pemegang saham publik. Lalu ada visi misi. Visi menjadi mitra solusi keuangan yang terpercaya dan turut berkontribusi terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat. Ada misi. 1. Menyediakan solusi keuangan yang terpercaya dan efektif pada pelanggan. Kedua, mencapai tingkat pengembalian modal yang superior dan mempertahankan reputasi sebagai perusahaan publik terpercaya. Ketiga, menyediakan lingkungan komunitas yang mendidik para pemimpin masa depan dari organisasi. Yang keempat, membangun hubungan kerja sama jangka panjang dengan mitra bisnis kami berdasarkan saling percaya dan menguntungkan. Yang kelima, memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat. Kegiatan usaha BFI Finance pada dasarnya meliputi 3 jenis pembiayaan. 1. Pembiayaan modal kerja. Investasi dan multiguna yang ditunjukkan untuk kebutuhan produktif seperti modal kerja, investasi pembangunan usaha, maupun untuk kebutuhan konsumtif seperti pembiayaan pernikahan, renovasi rumah, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada pembiayaan sales leaseback, yakni pembiayaan untuk pembelian mesin alat dan alat berat baik baru maupun bekas untuk menunjang produktivitas usaha, mulai dari alat besar industri seperti eskavator, bulldozer, crane, forklift, berbagai jenis truk, mesin cetak, mesin industri, hingga alat-alat kesehatan. Ketiga, pembiayaan tanpa anggunan untuk kebutuhan pendidikan, perjalanan wisata, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Pada tahun 2017, BFI Finance membentuk unit syariah untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Kasus. Pada tanggal 1 Agustus 2021, seorang debitur dengan jaminan BPKP mobil mengalami telat pembayaran angsuran selama 30 hari. Dikarenakan kesulitan membayar angsuran yang disebabkan kehilangan mata pencarian utama, angsuran per bulan termasuk pokok hutang dan suku bunga yang harus ia bayar adalah Rp3.500.000. Jatuh tempo pembayaran angsuran setiap bulannya pada tanggal 1. Perusahaan pembiayaan mengenakan denda sebesar 0,3% per hari dari angsuran per bulannya. Jika debitur mengalami keterlambatan bayar, dari kasus tersebut, secara kolektibilitas kredit, debitur sudah masuk ke dalam klasifikasi debitur dalam perhatian khusus atau DBK. Karena telat membayar angsuran di atas 10 hari dan tidak melebihi 90 hari, debitur tersebut sudah dikenakan denda yang harus dibayar sebesar Rp315.000. Solusi untuk masalah tersebut adalah A. Penjadwalan kembali atau rescheduling. Langkah pertama yang dapat dilakukan debitur untuk meringankan kredit macet adalah dengan cara melakukan penjadwalan kembali atau rescheduling.
Penjadwalan kembali atau rescheduling adalah kondisi di mana kreditur memberikan perpanjangan tenor kepada debitur. Penyesuaian panjang tenor juga disesuaikan dengan kemampuan bayar debitur. Semakin panjang tenor harapannya akan memperkecil jumlah angsuran yang dibayarkan setiap bulannya. B. Persyaratan kembali. Restructuring. Cara kedua dapat dilakukan debitur kredit macet, yaitu dengan mengajukan persyaratan kembali atau restructuring. Persyaratan kembali atau restructuring adalah kondisi di mana kreditur dapat merubah jadwal pembayaran, jangka waktu, serta persyaratan lainnya, dengan syarat tidak merubah maksimum plafon kredit. C. Penataan kembali atau reconditioning. Cara terakhir yaitu dengan mengajukan penataan kembali atau reconditioning. Dalam kondisi ini, kreditur dapat memberikan relaksasi kredit dengan cara mengubah tunggakan menjadi pokok kredit baru, hingga penjadwalan dan persyaratan kembali. Selain itu, kreditur juga dapat menurunkan suku bunga yang dibebankan kepada debitur. Bahkan jika debitur sudah dianggap tidak dapat membayar hutangnya lagi setelah berbagai upaya yang dilakukan, kreditur dapat mempertimbangkan untuk tidak membebankan suku bunga, sehingga debitur yang mengalami kredit macet hanya akan membayar sisa pokok hutangnya saja. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.